Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 56. Sumatocu, aku mau menukar muridmu dengan pusaka-pusaka itu, akan tetapi berjanjilah bahwa engkau tidak akan menghalangi dan merampas kembali kalau peti berisi pusaka telah diserahkan kepadaku. Aku berjanji. Paman, jangan. Lebih baik aku mati. Diam kau. Sumahan membentak dan Kui Hong hanya terisak menangis. Imkan Sengjin, bebaskan Kui Hong, baru akan kuserahkan kepadamu peti berisi pusaka ini, kembali Po Achioklin mendesak, wajahnya yang cantik itu agak pucat. Bong Jikun tersenyum lega. Setelah mendapatkan janji Sumahan, siapa lagi yang dia takuti? Dia lalu memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada Gozan dan Tai Legu. Dua orang ini lalu melepaskan belenggu kaki tangan Kui Hong, lalu mendorong tubuh darah yang sudah lemas dan lemah itu ke arah pendekar super sakti. Kui Hong jatuh berlutut di depan kaki pamannya, menangis terisak-isak dan tidak berani mengangkat muka. Sumahan sama sekali tidak mempedulikan dia, hanya memandang ke arah Po Achioklin dengan alis berkerut dan hati menekan kegelisahan. Tawanan telah kubebaskan, berikan peti itu. Bong Jikun berkata sambil mengulur tangan hendak mengambil peti dari tangan Po Achioklin. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara ketawa aneh, petinya terlempar ke belakang, ke arah Sumahan, sedangkan dia sendiri seperti gila telah menubruk bekas koksu itu dengan pukulan kedua tangannya, pukulan maut yang amat berbahaya. Chioklin, jangan. Sumahan berseru mencegah pembantunya. Namun terlambat. Serangan Po Achioklin yang hebat itu membuat Bong Jikun terkejut bukan main. Untuk mengelak sudah tiada kesempatan lagi, maka dia hanya dapat menangkis pukulan ke arah pusarnya yang amat berbahaya dan terpaksa menerima tamparan pada dadanya. Des. Po Achioklin adalah murid nenek yang terkenal sebagai datuk kaum sesat, Toat Beng Chiu Xianli, maka tentu saja ilmu kepandaiannya tinggi. Apalagi setelah dia menjadi pembantu pendekar super sakti dan memperdalam ilmunya selama bertahun-tahun di Pulau Es. Biarpun tentu saja dia masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan bekas koksu yang sakti itu, namun pukulannya itu pun bukanlah pukulan ringan sehingga tubuh koksu yang sakti itu sampai roboh terjengkang. Akan tetapi dia sendiri pun terhuyung ke kiri karena daya tolak tenaga sinkang bekas koksu yang lihai itu. Dan tampak sinar putih berkelebat disusul keluhan Po Achioklin yang roboh terguling, dadanya terluka oleh tombak di tangan Shinjio Chiat Lengshou yang menyerangnya dengan kecepatan kilat sehingga Sumahan sendiri sampai tercengang dan tidak mampu mencegahnya. Bibi. Kui Hong menjerit dan meloncat menubruk Po Achioklin, mengangkat tubuhnya dan membawanya ke pinggir. Terdengar suara melengking tinggi nyaring dan tahu-tahu tubuh Sumahan telah berada di depan Bong Jikun yang sudah bangkit kembali. Setelah menyerahkan peti pusaka dalam perlindungan Lulu dan Nirahai, Sumahan dengan marah kini menghadapi bekas koksu dan para pembantunya. Bong Jikun. Suaranya terdengar tegas dan penuh wibawa sehingga bekas koksu itu dan para pembantunya memandang dengan hati gentar. Akan tetapi juga dengan kesiapsiagaan para jagoan yang tahu bahwa mereka menghadapi seorang lawan tangguh. Sebagai penghuni Pulau Es menghadapi orang-orang yang mengotorkan pulau, aku menantang kalian untuk mengadu ilmu. Bong Jikun tentu saja menjadi penasaran dan marah sekali, juga kecewa. Ia sengaja mengeluarkan suara ketawa mengejek. Hahaha, pendekar super sakti, tujuh Pulau Es yang terkenal itu ternyata hanyalah seorang yang suka bermain curang. Hendak menarik kembali janjinya, melanggar janji seperti seorang yang rendah. Hendak kemana kau taruh mukamu nanti? Bong Jikun, mulutmu lancang sekali. Kuhancurkan nanti. Nirahai berteriak marah mendengar suaminya tercinta dimaki orang. Namun Sumahan bersikap tenang, biarpun pandang matanya tajam menusuk. Imkan Sengjin Bong Jikun, siapakah yang curang? Aku tadi berjanji tidak menghalangi apabila pembantuku menyerahkan peti. Akan tetapi dia tidak menyerahkan peti kepadamu, hal itu adalah urusan antara kamu dan dia. Dia menipumu dan engkau telah membebaskan Kui Hong dan mengeroyok pembantuku sampai terluka hebat. Perbuatanmu sungguh tidak patut. Antara kita tidak ada perjanjian apa-apa lagi. Hahaha. Bukankah kau berjanji bahwa kalau kami membebaskan muridmu, engkau akan membiarkan kami pergi tanpa mengganggu? Benar. Akan tetapi ingat, engkau membebaskan Kui Hong bukan karena perjanjian antara kita, melainkan karena perjanjianmu dengan Po Achioklin.
Sekarang aku menantang kalian mengadu ilmu, dan kalau kalian tidak berani, aku baru mau melepaskan kalian kalau kalian mau berlutut dan minta ampun kepada kedua orang istriku. Bong Jikun membelalakan matanya. Kiranya pendekar ini telah akur kembali dengan putri Nirahai. Dan ketua pulau neraka itu pun telah menjadi istrinya. Bukan main. Akan tetapi dia tidak berani menyatakan sesuatu akan pengakuan pendekar itu, apalagi mengejek, karena kalau hal itu dia lakukan, tentu dia akan celaka di bawah tangan suami istri, 3 orang yang memiliki kesaktian luar biasa itu. Kalau harus berlutut minta ampun, benar-benar hal ini amat berat. Dia adalah bekas koksu, bahkan seorang tokoh yang terkenal di dunia Kang Ou. Demikian pun para pembantunya adalah orang-orang gagah yang lebih menghargai nama dan kehormatan daripada nyawa. Pendekar siluman, teriaknya dengan muka merah. Menyuruh kami berlutut minta ampun sama dengan menyuruh matahari timbul dari barat? Bagus, kalau begitu majulah, dan juga para pembantumu, terutama yang memegang tombak cagak gagang panjang itu. Sumahan melirik ke arah Ciat Leng Sou karena hatinya masih panas mengingat betapa pembantunya, Poa Chiok Lin roboh oleh tombak orang ini. Wood. Set. Sinjio Ciat Leng Sou dengan gerakan tangkas sudah meloncat dan berdiri tegak di depan Sumahan. Tombaknya yang panjang itu dipalangkan di depan dada. Sikapnya gagah sekali dan matanya menentang lawan sambil memperhatikan keadaan pendekar yang amat terkenal itu, kemudian berkata. Pendekar siluman. Orang lain mungkin takut mendengar namamu, tetapi, aku Sinjio Ciat Leng Sou sama sekali tidak gentar untuk menghadapimu. Sumahan memandang orang tinggi besar itu. Sekelebatan saja matanya yang tajam dapat menaksir keadaan calon lawan ini. Tentu memiliki tenaga yang amat kuat dan ilmu tombak yang sakti. Sayang bahwa orang gagah ini sampai dapat terbujuk menjadi kaki tangan Bong Jikun. Kalau dia menghendaki, dengan kekuatan sihir, tentu Sumahan akan dapat menundukkan calon lawan ini dengan mudah. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini. Dia telah menunjukkan kegagahannya kepada 2 orang istrinya, telah menunjukkan kejantanan dengan memaksa mereka mengikutinya ke Pulau Es. Sekarang pun dia harus memperlihatkan, tidak hanya kepada kedua istrinya tercinta, akan tetapi juga kepada Bong Jikun dan semua pembantunya bahwa nama pendekar super sakti sebagai majikan Pulau Es bukanlah nama kosong belaka, dan bahwa dia, tanpa bantuan siapapun, akan dapat mempertahankan pulaunya. Bagus. Engkau seorang pemberani dan gagah, Ciat Leng Sou, dan tentu ilmu tombakmu lihai sekali. Cobalah robohkan aku seperti engkau merobohkan pembantuku secara membokong tadi. Mendengar tantangan yang mengandung teguran dan ejekan ini merahlah muka Ciat Leng Sou. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal di selatan dan belum pernah tombaknya menemui tandingan. Kalau tadi dia turun tangan melukai Poa Chiok Lin adalah karena melihat wanita itu menggunakan kecurangan dan mengancam keselamatan Bong Jikun. Melihat betapa Bong Jikun, Tian Tok Lama, dan para orang gagah yang membantu bekas koksu itu kelihatan gentar menghadapi Sumahan, dia sudah merasa penasaran sekali. Dia sudah banyak mendengar nama pendekar super sakti, akan tetapi melihat betapa pendekar yang disohorkan orang itu hanya seorang yang sederhana dan berkaki buntung, dia makin penasaran dan ingin sekali mencoba kepandaiannya. Kini kesempatan itu tiba. Mendengar ucapan Sumahan, Ciat Leng Sou mengeluarkan suara menggereng dan tombak panjangnya sudah bergerak meluncur dan menyambar ke arah dada Sumahan dengan tusukan kilat. Trak! Tombak itu tertangkis oleh tongkat di tangan kiri Sumahan. Benar saja dugaan pendekar buntung itu, tenaga jago dari selatan ini memang kuat sekali. Betapapun juga, kalau Sumahan menghendaki, dengan pengerahan sinkangnya yang mujizat, dia akan dapat mengalahkan lawan dalam pertemuan tenaga pertama kali itu. Akan tetapi dia tidak mau mengalahkan lawan dengan menggunakan sinkangnya yang jarang ada tandingannya, juga tidak mau menggunakan kekuatan pandang matanya yang dapat melumpuhkan pikiran orang. Melihat betapa lawannya sudah cepat sekali menarik kembali tombaknya yang tertangkis lalu menggerakkan tombak dengan lihai sehingga tampak sinar panjang menyambar-nyambar, Sumahan cepat menghindar dan selanjutnya dia mempergunakan ilmunya yang amat dahsyat, yaitu ilmu silat Soan Hong Lui Kun. Ilmu silat yang mujizat ini merupakan gerakan-gerakan berdasarkan ginkang yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkaki buntung. Tubuhnya berkelebatan bagaikan seekor burung terbang dan betapapun Ciat Leng Sou mainkan tombaknya dengan hebat,
Tetap saja gerakan tombaknya tidak dapat mengikuti berkelebatnya bayangan lawan yang makin lama makin cepat seperti kilat menyambar-nyambar dan sebentar saja kepalanya menjadi pusing dan pandang matanya berkunang karena bayangan lawannya menjadi bertambah banyak. Hal ini bukan terjadi karena ilmu sihir, melainkan saking cepatnya Sumahan bergerak. Siluman. Ciat Lengsou berseru dan dia mulai merasa gentar. Krek. Pelak. Pelak. Tubuh yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang, wajahnya pucat dan dari mulutnya mengalir darah segar. Tombaknya patah-patah dan akhirnya dia roboh terguling dan mengeluh. Sumahan telah berdiri dengan tegak, tongkat di tangan dan dia tidak mempedulikan lagi Ciat Lengsou yang dirobohkan. Pendekar ini dengan sikap tenang menanti majunya jago lain di pihak musuh. Dia telah berhasil mengalahkan Ciat Lengsou tanpa membunuhnya, hanya mematahkan tombaknya dan 2 kali menampar pundak lawan, membuat tulang kedua pundak Ciat Lengsou patah. Melihat ini, Gozan, jagoan Mongol yang seperti raksasa, Liong Hek, si muka pucat yang bersenjatakan pancing, Hai Legu si pendek gendut yang bertangan panjang dengan sepasang golok jagal babinya, dan 3 orang panglima kaki tangan Bong Jikun sudah bergerak maju mengurung Sumahan. Tak tahu malu? Lulu membentak. Betapa gagahnya, main keroyokan. Nirahai juga mengejek. Biarkan saja tikus-tikus ini, kalian jaga saja peti itu. Sumahan menoleh kepada 2 orang istrinya sambil tersenyum. Padahal tanpa dia beritahu pun Nirahai dan Lulu tidak akan bergerak membantu suami mereka karena mereka maklum bahwa menghadapi pengeroyokan itu, suami mereka tidak perlu dibantu, apalagi mereka bertugas menjaga peti pusaka Istana Pulau Es. Gozan sebagai seorang jagoan Mongol yang juga memandang rendah Sumahan, apalagi dia mengandalkan ilmu gulatnya dan tenaganya, sudah tidak sabar lagi dan sambil memekik dia lari menerjang dan hendak menangkap pendekar kaki buntung itu dengan kedua lengannya yang berotot kuat. Menghadapi serangan ini, Sumahan hanya berdiri tenang saja, bahkan ia tidak mengelak sama sekali ketika kedua tangan lawan ini mencengkeram pundak dan pinggangnya. Akan tetapi, betapa terkejut hati Gozan ketika dia merasa seolah-olah jari-jari tangannya mencengkeram baja yang dingin dan keras. Dia mengerahkan tenaga, hendak mengangkat tubuh itu dan membantingnya namun betapapun dia mengerahkan seluruh tenaganya, tubuh yang hanya berdiri dengan 1 kaki itu sama sekali tidak bergoyang. Pergilah! Sumahan membentak sambil menggoyangkan tubuh dengan gerakan berputar. Krek! Krek! Gozan terpelanting roboh dan mengaduh-aduh, kedua lengannya tergantung lumpuh karena sambungan siku dan pergelangan kedua tangannya telah terlepas, terbawa oleh gerakan memutar tubuh pendekar super sakti tadi. Liong Hek dan teman-temannya sudah menerjang maju, menggunakan senjata mereka. Hujan senjata menyambar ke arah tubuh Sumahan. Pendekar ini tenang-tenang saja memegang tongkatnya, kemudian secara tiba-tiba tongkatnya diputar, dan terdengarlah suara nyaring disusul runtuhnya senjata para pengeroyok yang patah-patah dan terpental ke sana-sini, kemudian tampak bayangan Sumahan berkelebat di antara mereka. Para pengeroyok mengeluh panjang pendek dan seorang demi seorang terlempar ke kanan-kiri tanpa dapat melawan lagi karena sambaran tongkat Sumahan yang terarah dan dengan tenaga terbatas para pengeroyok itu menderita patah tulang, tertotok lumpuh, atau terluka dalam. Belasan orang itu roboh hanya dalam waktu belasan jurus saja. Tadinya memang hanya 6 orang yang maju, akan tetapi begitu Gozan roboh, semua kaki tangan bekas koksu itu maju mengeroyok. Kini hanya tinggal Bong Jikun dan Tian Tok Lama berdua saja masih berdiri dengan muka agak pucat, namun sikap mereka ditenang-tenangkan ketika Sumahan menghadapi mereka. Bong Jikun, sekarang aku ingin merasai kelihayanmu. Dan Tian Tok Lama, kita adalah lawan-lawan lama yang sudah puluhan tahun tak pernah saling mengukur kepandaian. Agaknya engkau telah memperoleh kemajuan hebat, hanya sayangnya, semenjak dahulu kedudukanmu tidak mengalami kemajuan dan selalu menjadi kaki tangan pemberontak. Wajah Tian Tok Lama menjadi merah mendengar ejekan ini, karena memang dia dan sutenya yang sudah tewas, Tai Li Lama, dahulu pernah terlibat pula dalam pemberontakan, baca cerita pendekar super sakti. Tian Tok Lama sudah pernah mengalami bertanding melawan pendekar super sakti dan dia merasa gentar karena maklum bahwa tingkat kepandaiannya masih kalah jauh oleh majikan Istana Pulau Es itu, akan tetapi tentu saja dia merasa malu untuk mengaku kalah, apalagi di situ ada Bong Jikun yang dia andalkan. Bekas koksu ini biasanya amat percaya kepada kepandaiannya sendiri,
namun biar dia belum pernah bentrok dan mengadu ilmu melawan pendekar super sakti, nama pendekar ini membuat dia merasa gentar. Apalagi setelah menyaksikan betapa dengan mudah saja pendekar itu tadi merobohkan semua anak buahnya nyalinya menjadi kecil. Dia memang cerdik dan dengan suara dibuat-buat agar tidak kentara perasaan jerihnya, dia bertanya. Sumatocu, apakah engkau menantang kami maju berdua? Benarkah engkau berani menghadapi kami berdua tanpa bantuan orang lain? Berkata demikian bekas koksu itu sengaja melirik ke arah Nirahai dan Lulu. Kalau seorang saja di antara kedua orang wanita sakti itu maju, tentu dia dan Tian Tok Lama takkan mampu menandinginya. Akan tetapi kalau pendekar kaki buntung sebelah ini dia keroyok bersama Tian Tok Lama, dia masih tidak percaya kalau mereka berdua tidak akan mampu keluar sebagai pemenang. Wong Jikun manusia pengecut? Nirahai membentak marah. Beraninya hanya main keroyok. Hayo kau lawan aku kalau memang ada kepandaian. Aku pun siap menghadapimu 1 lawan 1. Lulu juga menantang. Wong Jikun tersenyum. Bukan kami yang menantang, melainkan Sumatocu. Kalau dia tidak berani, kami pun tidak akan memaksa. Imkan Sengjin tak perlu banyak cakap lagi. Majulah bersama Tian Tok Lama, aku sudah siap menghadapi kalian berdua. Terdengar Sumahan berkata, suaranya tenang karena dia tidak dapat dipanaskan hatinya oleh sikap dan ucapan Bong Jikun yang cerdik. Tar tar tar. Pecut merah di tangan bekas koksu itu meledak-ledak di udara. Kini dia bersikap sungguh-sungguh dan telah melangkah maju dengan senjata istimewa itu di tangan. Juga Tian Tok Lama sudah siap, lengan kanannya digerakkan berputaran perlahan dan tangan itu berubah menjadi biru, sedangkan tangan kirinya memegang golok, diacungkan di atas kepala. Dengan langkah-langkah lambat kedua orang itu menghampiri Sumahan sambil mengatur posisi yang baik. Pandang mata mereka tidak pernah berkedip ditujukan kepada pendekar super sakti. Sumahan berdiri dengan sikap tenang sekali, tidak bergerak seperti sebuah arca, tongkat di tangan kiri masih membantu berdirinya kaki tunggal itu, tubuh tegak akan tetapi mukanya menunduk, hanya pandang matanya yang bergerak perlahan mengikuti gerak-gerik kedua orang lawannya. Hiat. Tar 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 tar. Hait. Sing 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 wutut. Serangan yang datang mengikuti pekik yang keluar dari mulut Bong Jikun dan Tian Tok Lama hampir berbareng itu datang bagaikan hujan ke arah tubuh Sumahan. Pecut merah berubah menjadi sinar merah yang menyambar-nyambar dan meledak-ledak seperti halilintar, bertubi-tubi menyambar ke arah kepala dan dada pendekar super sakti. Golok di tangan kiri Tian Tok Lama merupakan sinar putih yang bergulung-gulung membabat ke arah kaki tunggal lawan, sedangkan tangan kanannya digerakkan dengan dorongan dahsyat ke arah pusar Sumahan, mengeluarkan uap hitam karena pukulan itu adalah pukulan Hek Invi Hong Chiang, pukulan sakti api angin dan uap hitam. Dari perut pendeta lama ini keluar suara kokok seperti ayam betina habis bertelur. Sumahan maklum betapa lihainya kedua orang yang mengeroyoknya itu. Dia sudah mengenal kelihayan Tian Tok Lama dan sudah dapat mengukur sampai di mana tingkat ilmu kepandaian kakek pendeta dari Tibet ini. Akan tetapi dia belum hafal benar akan sifat dan tingkat ilmu silat Bong Jikun, karena itulah maka dia berlaku hati-hati dan tadi hanya bersikap menanti dan berjaga-jaga. Setelah melihat kedua orang lawannya secara tiba-tiba dan serentak menerjangnya secara dahsyat, Sumahan segera mengerahkan tenaga dan mempergunakan ilmunya yang mujizat, yaitu Soan Hong Lui Kun. Tubuhnya melesat ke sana-sini, cepatnya melebihi sinar senjata lawan, bagaikan kilat menyambar untuk menghindarkan diri dari serbuan kedua orang lawannya. Ketika tubuhnya dapat lolos dari kurungan serangan kedua orang dan melesat ke udara, tampak sinar merah pecut berkelebat menyambar dari bawah mengejar bayangan Sumahan. Pendekar super sakti diam-diam merasa terkejut dan kagum akan kecepatan gerak senjata lawan, namun tidak menjadi gugup, kaki tunggalnya digerakkan dan tubuhnya membalik, tongkatnya menangkis sinar cambuk merah. Tar. Tampak asap mengepul dari pertemuan dahsyat antara tongkat dan cambuk itu, dan Sumahan sudah melayang turun lagi. Diam-diam dia kagum juga akan kelihayan lawan karena dalam pertemuan tenaga tadi tahulah dia bahwa tenaga sakti bekas koksu ini lebih kuat daripada Tian Tok Lama. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk membanding lebih lama lagi karena cambuk merah itu sudah meledak-ledak mencari sasaran, sedangkan golok di tangan Tian Tok Lama juga sudah menerjangnya secara bertubi-tubi. Sumahan menggerakkan tongkatnya, menangkis semua serangan kedua orang pengeroyoknya. Sampai 30 jurus lebih pendekar ini hanya menjaga diri, mengelak dan menangkis untuk menguji lawan.
Melihat sikap suami mereka itu, Lulu dan Nirahai hampir kehilangan kesabaran mereka. Kalau saja mereka menurutkan watak mereka yang dahulu, tentu mereka sudah tadi-tadi turun tangan membunuh bekas koksu dan pendeta Tibet itu. Akan tetapi mereka merasa takut kepada suami mereka, takut kalau suami mereka marah. Apalagi karena mereka yakin bahwa suami mereka tidak akan kalah, maka kedua orang wanita perkasa itu hanya menonton. Peti pusaka istana Pulau Es terletak di depan kaki mereka. Adapun semua anak buah Bong Jikun biarpun tidak ada yang tewas dan hanya terluka ketika mereka dirobohkan sumahan, tidak ada yang berani maju lagi membantu Bong Jikun. Mereka hanya menonton dan tentu saja mengharapkan agar dua orang kakek itu dapat mengalahkan pendekar super sakti. Ternyata harapan mereka itu kosong belaka karena kini pendekar super sakti mulai membuat gerakan balasan dengan tongkatnya. Begitu tongkat di tangan kirinya itu menambah gerakan menangkis dengan serangan dahsyat, Im Kan Seng Jin Bong Jikun dan Tian Tok Lama terdesak hebat dan terpaksa banyak mundur karena betapapun mereka memutar senjata, beberapa kali ujung tongkat itu tahu-tahu telah menyelonong depan hidung mereka dan mengancam bagian tubuh yang lemah. Ini memang siasat sumahan yang dalam segala hal, juga dalam pertandingan, bersikap tenang dan penuh perhitungan. Kalau saja dia tadi tidak bersikap mengalah dan mempertahankan diri, kiranya tidak mudah baginya untuk mendesak kedua orang lawannya yang juga memiliki kepandaian sangat tinggi, terutama sekali mendesak Bong Jikun. Akan tetapi, ketika dia hanya mempertahankan diri selama 30 jurus lebih tadi, diam-diam dia mempelajari dasar gerak kedua orang lawannya, terutama sekali gerakan cambuk Bong Jikun, karena dia sudah tahu akan kepandaian Tian Tok Lama. 30 jurus cukuplah bagi pendekar super sakti ini, dan setelah mengenal dasar gerakan lawan, barulah kini dia mengeluarkan kepandaiannya untuk menyerang lawan. Tian Tok Lama merasa cemas karena hal ini memang sudah dikhawatirkannya. Adapun Bong Jikun yang tadinya sudah merasa girang dan memandang rendah lawan ketika dia dan temannya seolah-olah sudah mendesak sumahan, kini merasa terkejut bukan main. Tongkat pendekar kaki buntung itu gerakannya aneh sekali. Sama anehnya dengan gerakan tubuh pendekar itu yang dapat mencelat ke sana-sini secara luar biasa, dan dari tongkat itu menyambar keluar hawa pukulan yang membuat bekas koksu ini makin bingung. Tongkat itu kadang-kadang kaku melebihi baja, kadang-kadang lemas seperti batang pohon cemara, akan tetapi yang lebih hebat lagi, kadang-kadang mengandung hawa serangan panas dan ada kalanya amat dingin. Mendadak terdengar suara melengking tinggi yang keluar dari dalam dada pendekar super sakti. Tongkatnya bergerak menyambut golok dan cambuk lawan dan 3 buah senjata melekat menjadi satu. Betapapun Bong Jikun dan Tian Tok Lama berusaha menarik kembali senjata mereka, sia-sia saja seolah-olah cambuk dan golok sudah menjadi satu dengan tongkat. Hait! Bong Jikun menggunakan tangan kiri memukul dengan telapak tangan didorongkan ke depan. Hiat! Tian Tok Lama sudah menggunakan pula tangan kanannya, melakukan pukulan Hek In Vi Hong Chiang yang mengeluarkan uap hitam. Sumahan maklum akan bahaya maut ini. Pukulan tangan kosong Im Kan Seng Jin Bong Jikun tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan Hek In Vi Hong Chiang dari pendeta lama itu. Cepat dia melepaskan tongkatnya selagi kedua lawannya mencurahkan perhatian pada pukulan mereka, kemudian dengan tubuh tegak pendekar kaki tunggal ini sudah mendorongkan pula kedua tangannya ke depan menyambut pukulan kedua lawannya. Des! Des! Tubuh Bong Jikun menggigil dan terhuyung ke belakang. Dia telah terkena hantaman inti es yang selain menolak pukulannya sendiri juga dengan kekuatan dahsyat masih mendorongnya. Sedangkan Tian Tok Lama terlempar ke belakang dan terbanting roboh dengan muka merah seperti dibakar. Dia tadi dilawan dengan pukulan panas inti api yang luar biasa dahsyat dan kuatnya. Dengan kemarahan meluap-luap, Bong Jikun dan Tian Tok Lama sudah meloncat bangun lagi tanpa mempedulikan darah yang menetes keluar dari ujung bibir mereka. Bong Jikun menerjang dengan cambuknya yang tadi sudah terlepas dari tongkat sumahan. Akan tetapi karena benturan tenaga sakti tadi telah mendatangkan luka di dalam dadanya, gerakannya tidak sedahsyat tadi dan menghadapi serangan ini, sumahan yang telah memegang tongkatnya lagi bersikap tenang sekali. Tartar. Cambuk merah itu menyambar ke arah kepala, ujungnya seperti patuk burung Garuda mematuk ke arah ubun-ubun kepala sumahan. Dengan sikap tenang sumahan menggerakkan tongkatnya menangkis, akan tetapi tiba-tiba tampak sinar kilat berkeredepan menusuk ke arah dada pendekar itu. Sumahan mengeluarkan seruan kaget, maklum bahwa lawannya menggunakan senjata yang luar biasa ampuhnya, maka sambil menggerakkan tubuh mencelat ke kanan,
tongkatnya bergerak menangkis senjata yang berkeredepan itu. Cering! Trak! Tongkat di tangan pendekar super sakti itu patah menjadi dua bertemu dengan pedang itu. Limokiam! Sumahan berteriak kaget dan cepat dia mendorongkan kedua tangannya, yang kiri memukul ke arah pergelangan tangan kiri lawan yang memegang pedang iblis itu, sedangkan yang kanan mendorong ke arah dada Bong Ji-kun. Des! Aug! Pedang iblis betina terlepas dari pegangannya dan cepat disambar oleh Sumahan, sedangkan tubuh bekas koksu itu terjengkang seperti dihantam palu godam raksasa yang amat kuat. Mulutnya muntahkan darah segar. Dia terkena pukulan yang mengandung tenaga sakti inti api, yang sama sekali tidak diduganya karena dia mengira bahwa lawannya akan menggunakan imkang seperti tadi. Apalagi dia telah mempergunakan limokiam yang dirampasnya dari Kui Hong dan melihat pendekar itu terkejut dan tongkatnya patah, hatinya sudah girang sekali, membuat kewaspadaannya berkurang. Singgi. Trak. Des. Golok di tangan Tian Tok Lama patah-patah bertemu dengan limokiam, tangan kanan Tian Tok Lama yang melancarkan pukulan Hek In Vi Hong Chi yang bertemu dengan tangan kiri Sumahan yang menyambutnya dengan imkang sehingga pendeta lama dari Tibet ini terpental sampai beberapa meter jauhnya dan roboh pingsan dengan muka pucat kebiruan. Sumahan memandang limokiam di tangannya, mengebutkan bajunya dan menghampiri Bong Ji-kun yang sudah merangkak bangun sambil meringis. Sumahan memandang bekas koksu itu dan berkata dengan suara dingin penuh wibawa. Bong Ji-kun, bawa semua kaki tanganmu ke perahumu dan lekas tinggalkan tempat ini. Sambil meringis Bong Ji-kun bangkit berdiri, mukanya pucat dan mulutnya masih berlepotan darahnya sendiri. Dia memandang ke sekelilingnya. Tian Tok Lama masih pingsan dan anak buahnya tidak seorang pun tewas, akan tetapi semua menderita luka yang membuat mereka tidak berdaya. Dia mengangguk, menarik napas panjang dan berkata, engkau hebat. Pendekar super sakti. Sekali ini aku mengaku kalah, akan tetapi tunggu saja, akan datang saatnya aku menebus kekalahan ini. Sambil terhuyung-huyung, bekas koksu ini mengambil cambuk merahnya, lalu menyuruh anak buahnya membawa teman yang lukanya agak berat, menggotong Tian Tok Lama, kemudian tanpa berkata apa-apa kepada Sumahan dia bersama anak buahnya naik perahu yang segera dilayarkan meninggalkan Pulau Es, menuju ke selatan. Anjing-anjing macam itu mengapa tidak dibunuh saja? Baru sekarang Nirahai membuka mulut mencela suaminya. Memang sepantasnya mereka dibunuh, kalau tidak kelak hanya akan menimbulkan kekacauan saja. Lulu juga berkata tak puas, dan memandang bekas kakak angkat yang kini menjadi suaminya yang tercinta itu. Sumahan menarik napas panjang. Aku kasihan kepada orang-orang sesat seperti itu. Mudah-mudahan kekalahan mereka ini menjadi pelajaran dan membuat mereka bertobat. Pula, aku tidak menghendaki pembunuhan di pulau ini, apalagi aku tidak ingin memulai hidup baru kita dengan pembunuhan. Akan tetapi mereka telah membunuh pembantumu, kata Nirahai. Sumahan terkejut dan menengok, seolah-olah baru teringat kepada pembantunya yang setia itu. Dengan cepat dia menghampiri, diikuti oleh Nirahai dan Lulu. Mereka bertiga berlutut dekat Po Achiok Lin yang masih rebah di atas tanah dipeluki oleh Kui Hong yang masih menangis terisak-isak. Melihat keadaan Po Achiok Lin yang dadanya ditembus tombak, Sumahan maklum bahwa nyawa pembantunya itu tak mungkin ditolong lagi. Melihat muridnya atau keponakannya, alisnya berkerut. Darah inilah yang menjadi gara-gara, pikirnya penuh kekecewaan dan penyesalan. Perlu apa engkau menangis lagi? Menangis setelah terlambat tiada gunanya. Mengapa sebelumnya engkau tidak berpikir panjang dan percaya kepada orang-orang seperti mereka? Tangis Kui Hong semakin meledak ketika dia mendengar suara yang bernada penuh teguran dari pamannya itu. Dia merebahkan tubuh Po Achiok Lin perlahan-lahan di atas tanah, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Sumahan sambil menangis dan berkata, harap paman bunuh saja aku yang berdosa ini. Sumahan memandang tajam, kerut di alisnya makin mendalam. Pernahkah aku mengajarmu bersikap seperti pengecut ini? Setiap orang membuat kesalahan. Dan sikap terbaik adalah menyadari kesalahan itu, bukan dengan penyesalan yang menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Sekarang aku mempunyai tugas untukmu, kalau engkau melaksanakan tugas ini dengan baik berarti engkau mempunyai keinginan untuk menebus kesalahanmu. Sanggupkah engkau? Biar harus mengorbankan nyawa, akan saya laksanakan tugas itu, harap paman lekas beritahukan kepada saya. Kau pergilah meninggalkan pulau ini, carilah Milana sampai dapat, bawa dia ke pulau ini menyusul kami. Juga kau selidiki di mana adanya Gak Bun Beng yang sudah kusuruh mencari Milana.
Mereka telah kami tunangkan dan keduanya harus menyusul kami di sini untuk dilaksanakan pernikahannya. Juga kau harus mencari Wan Kang-in, selain minta dia menyerahkan Lamokiam juga katakan kepadanya bahwa ibunya telah berada di Pulau Es, menjadi isteriku. Nah, berangkatlah. Wajah Kui Hong seketika pucat ketika dia mendengar perintah ini. Biarpun amat sukar menundukkan Wan Kang-in, apalagi memaksanya menyerahkan Lamokiam dan mengajaknya ke Pulau Es, namun hal itu masih tidak membuat dia terkejut. Yang membuat wajahnya pucat adalah ketika dia mendengar akan pertunangan antara Ga Bunbeng dan Milana. Jantungnya seperti ditusuk rasanya dan cepat menundukkan mukanya untuk menyembunyikan kepucatan wajahnya dan 2 titik air mata yang sudah bergantung di bulu matanya. Dia mengangguk, kemudian menerima pedang Limokiam yang disodorkan pamannya. Tanpa menjawab, tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan dia sudah berlari-lari ke pantai, meloncat ke dalam sebuah perahu kecil yang tadi dipergunakan oleh Poa Chioklin, dan meluncurkan perahu dengan cepatnya menuju ke utara, melalui celah-celah pegunungan es yang terapung di lautan. Sumahan berdiri tegak memandang bayangan keponakannya itu dengan alis berkerut. Pendekar super sakti ini diam-diam merasa kasihan dan terharu. Dia memang sengaja tadi memberitahukan tentang pertunangan antara Bunbeng dan Milana, karena dia tahu bahwa keponakannya itu menaruh hati cinta kepada Bunbeng. Dia ingin agar keponakannya yang mudah dibujuk orang jahat itu belajar melihat kenyataan hidup dan menghadapinya dengan penuh keberanian. Hal ini akan menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membuatnya waspada dan tidak lengah. Mengingat betapa dia telah menggembleng darah itu, dan bahwa Butek Xiaojin juga sudah menurunkan ilmu kepada keponakannya itu, dia tidak khawatir lagi akan keselamatan Kui Hong yang tentu sudah cukup kuat untuk menjaga diri, apalagi dengan Limokiam di tangannya. Tai Hiap, engkau sungguh kejam. Mendengar suara Poa Chioklin, Sumahan cepat menengok lalu berlutut di dekat kedua istrinya. Kiranya pembantunya itu telah siuman dari pingsannya dan kini memandang kepadanya dengan muka pucat sekali dan mata sayu. Dengan terharu dia, memegang tangan wanita yang sedang sekarat itu tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Tai Hiap, apakah engkau tidak tahu bahwa Kui Hong mencinta Bunbeng seperti aku mencintamu? Aku bukan seorang muda, aku dapat melihat bahwa cintaku sia-sia, bahwa aku bertepuk sebelah tangan. Dan demi cintaku, aku bahagia menyaksikan engkau telah dapat berkumpul dengan kedua orang wanita yang kau cinta. Demi cintaku kepadamu, aku dengan senang hati suka berkorban, aku akan mati dengan hati tenteram. Akan tetapi Kui Hong masih muda sekali. Dapatkah dia bersikap seperti aku? Tai Hiap, kasihan dia. Entah apa yang akan terjadi dengan dia. Tapi, aku percaya kepadamu Tai Hiap, selamat tinggal. Poa Chioklin menghembuskan napas terakhir, dan agaknya kekhawatiran di dalam hatinya mengenai nasib Kui Hong tidak dapat mengusir kebahagiaan hatinya menyaksikan orang yang amat dikasihinya itu akhirnya dapat berkumpul dengan Lulu dan Nirahai, sehingga tepat seperti yang diucapkannya tadi, dia menghembuskan napas terakhir dengan senyum di bibirnya. Sumahan menarik napas panjang, berbisik. Chioklin, aku pun cinta padamu, akan tetapi bukan cinta seperti yang kau maksudkan itu. Kemudian, dibantu oleh Lulu dan Nirahai yang tidak berkata sesuatu, Sumahan menguburkan jenazah Poa Chioklin di bagian yang paling tinggi di pulau itu agar kuburannya tidak selalu tertimbun oleh salju. Ketika mereka bertiga berdiri di depan kuburan itu dan kebetulan mereka menghadap ke selatan, mereka melihat udara di selatan amat gelap dan tampak kilat menyambar-nyambar dan awan hitam bergumpal-gumpal amat menakutkan. Nirahai yang belum pernah menyaksikan penglihatan seperti itu, menjadi ngeri dan memegang tangan suaminya. Ih! Apakah di sana itu? Lulu yang menjawabnya, karena Lulu sudah bertahun-tahun tinggal di Pulau Es ini. Badai. Di selatan ada badai mengamuk, suci. Dan anjing-anjing tadi yang di sini mendapat pengampunan, ternyata tidak diampuni oleh Tuhan. Mereka tentu tewas semua ditelan badai. Untung bahwa Kui Hong tadi mengambil jalan ke utara. Sumahan berkata. Dia menggandeng tangan ketua orang wanita itu dan dengan penuh kasih sayang mereka bertiga berjalan bergandengan menuju ke istana Pulau Es, menuju ke hidup baru setelah belasan tahun ketiga orang sakti ini merana oleh cinta yang putus di antara mereka. Mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Mereka hendak melepaskan rindu selama belasan tahun itu, melepaskan dahaga dengan menghirup madu cinta kasih di antara mereka sekenyang dan sepuas mungkin.
Pemuda itu berjalan cepat sekali. Wajahnya berseri dan mulutnya seringkali tersenyum menandakan keriangan hatinya. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh kebahagiaan. Betapa hatinya tidak akan merasa bangga, bahagia dan riang setelah kini secara resmi dia diterima oleh pendekar super sakti dan istrinya sebagai calon mantu. Dia malah diberi tugas oleh suami istri itu untuk mencari Milana. Kekasih hatinya. Calon istrinya. Tersenyum dia membayangkan betapa darah itu akan menjadi merah mukanya, menjadi malu-malu kalau dia nanti menceritakan tentang pertunangan mereka. Dan yang lebih daripada segala yang menyenangkan hatinya adalah kalau dia mengingat akan pertemuannya dengan Milana yang terakhir kalinya, di mana darah itu dengan jelas membayangkan bahwa Milana pun membalas cinta kasihnya. Tadinya, kebahagiaannya karena darah itu membalas cintanya masih diliputi awan keraguan kalau ayah bunda darah itu tidak menyetujui. Akan tetapi sekarang setelah kedua orang tua itu menyatakan setuju, biarpun belum disahkan, dunia seolah-olah berubah bagi pandang mata Bun Beng. Sinar matahari menjadi lebih cemerlang. Tumbuh-tumbuhan menjadi lebih segar. Segala yang dipandangnya, yang didengarnya, menjadi lebih indah menyenangkan. Bun Beng mempercepat gerakan lari kakinya. Kota Raja tidak jauh lagi. Setelah keluar dari hutan besar yang terakhir di sebelah utara kota Raja ini, dinding yang mengelilingi kota Raja sudah akan tampak. Heran sekali dia, mengapa sebelum ini dia tidak melihat keindahan hutan besar ini? Daun-daun kering yang memenuhi tempat itu, yang terinjak oleh kakinya terasa lunak, biasanya tampak buruk, sekarang menimbulkan perasaan senang melihatnya, begitu rapi bertumpuk di atas tanah, seperti diatur saja. Dan seolah-olah sengaja disebar untuk menjadi permadani yang lunak halus bagi kedua kakinya. Dan baunya. Daun-daun yang sudah membusuk, menjadi sampah, bukankah biasanya mendatangkan bau tidak enak? Sekarang kalau dia mencium, terciumlah bau daun-daun busuk itu, akan tetapi sama sekali tidak busuk baunya, bahkan ada kesedapan yang khas. Jelaslah kini olehnya bahwa segala yang disebut indah atau buruk, enak atau tidak, semua tergantung dari keadaan hati seseorang. Pendapat seperti yang dialami Bun Beng itu menjadi pendapat umum. Akan tetapi selama orang memandang atau mendengar sesuatu dengan penilaian akar baik buruknya yang dipandang atau didengar itu, maka seluruhnya tergantung dari keadaan pikiran dan hati. Karena itu, kita selalu diombang-ambingkan antara suka dan duka, puas dan kecewa dan kalau dihitung dan dijumlah, jauh lebih banyak dukanya daripada sukanya, lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Kalau saja kita dapat melepaskan diri dari pengaruh pikiran. Kalau saja kita dapat terbebas dari keinginan, dari pengejaran akan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kalau kita terbebas dari rasa khawatir akan kehilangan yang kita senangi dan terbebas dari rasa takut akan sesuatu yang belum terjadi. Kalau demikian halnya, agaknya hidup ini tidaklah seperti yang kita alami sekarang ini di mana terdapat penuh pertentangan, penuh persoalan benar atau salah, penuh dengki dan iri hati, penuh benci, dan penuh dengan apa yang kita sebut kesengsaraan lahir maupun batin. Gak Bun Beng yang sekarang telah menjadi seorang yang memiliki kepandaian luar biasa berkat gemblengan terakhir yang dilakukan bersama oleh pendekar super sakti dan kakek butek Xiao Jin, berlari seperti terbang cepatnya dan sebentar saja dia telah keluar dari dalam hutan lebat itu. Sejenak dia berhenti untuk memandang tembok yang megah, yang mengelilingi kota raja sehingga dari jauh kelihatan seperti sebuah benteng yang kokoh kuat. Tiba-tiba pandang matanya tertarik akan sesuatu yang bergerak tak jauh di sebelah depan, di lereng pegunungan sebelah bawah. Seorang manusia. Dan jalannya tidak wajar karena seperti terhuyung-huyung. Bun Beng segera meloncat ke depan dan berlari cepat menuju ke arah orang yang terhuyung-huyung itu. Orang itu roboh terguling dan mengeluh ketika Bun Beng tiba di sebelah belakangnya. Bun Beng cepat berlutut dan mengangkat tubuh bagian atas laki-laki setengah tua itu. Beberapa buah luka yang cukup hebat memenuhi tubuhnya, pakaiannya robek-robek dan berlepotan darah. Keadaan laki-laki itu payah sekali, napasnya empas-empis. Kau kenapa, Paman? Siapa yang menyiksamu seperti ini? Bun Beng bertanya. Orang itu membuka matanya, akan tetapi pandang matanya seperti orang lamur, manik matanya tidak bercahaya lagi, seperti api yang hampir padam. Mulutnya bergerak. Semua tewas. Aug. Mereka dari Pulau Neraka. Celaka sekali. Cucu Sri Baginda mereka bawa. Apa? Milana? Paman, jawablah. Apakah Milana yang mereka bawa?
Cucu Sri Baginda. Putri Panglima Nirahai. Diculik pemuda Pulau Neraka dan kepala itu terkulai. Kemana, Paman? Dibawa kemana? Bun Beng bertanya mengguncang-guncang tubuh yang sudah lemas itu. Namun tiada jawaban. Bagaimana mayat dapat menjawab? Bun Beng menghela napas panjang, pandang matanya yang tadinya penuh kebahagiaan kini berubah sama sekali. Penuh kekhawatiran dan kemarahan. Dia tidak mengenal orang ini, betapapun juga, orang ini sudah berjasa kepadanya, menceritakan sesuatu tentang Milana, sungguh pun ceritanya amat tidak menyenangkan. Maka dia segera menggali lubang dan mengubur jenazah orang tak dikenal itu. Semua ini dilakukannya dengan cepat dan segera dia berlari sekencangnya memasuki kota raja untuk mencari berita. Berita itu mudah didengarnya. Semua orang tahu belaka bahwa cucu kaisar, putri panglima wanita Nirahai yang amat terkenal, telah diculik dan dilarikan orang. Menurut beritanya itu, penculiknya adalah seorang pemuda tampan bersama seorang kakek yang seperti mayat. Siapa lagi kalau bukan Wan Keng In? Pikir Bun Beng dengan hati panas dan kemarahan berkobar seperti api membuat mukanya kemerahan dan pandang matanya ganas. Setelah merasa yakin bahwa yang menculik kekasihnya adalah pemuda Pulau Neraka itu, Bun Beng segera meninggalkan kota raja. Menurut kabar, Kaisar sendiri mengerahkan para pengawal yang berilmu untuk mencari cucunya, bahkan ada berita bahwa Kaisar mengundang pendekar super sakti untuk mengembalikan darah yang diculik orang itu, dengan janji pengampunan bagi pendekar yang tadinya dianggap seorang pemberontak dan buruan itu. Akan tetapi, Bun Beng maklum bahwa tak mungkin dia bisa mendapatkan keterangan di kota raja kemana larinya Wan Keng In yang menculik kekasihnya. Setelah memutar otak, akhirnya Bun Beng menduga bahwa kemungkinan besar pemuda Pulau Neraka itu membawa kekasihnya ke Pulau Neraka. Atau setidaknya tentu pemuda iblis itu berkeliaran di utara, di sepanjang pantai. Hatinya menjadi sakit sekali, penuh kecemasan akan keselamatan kekasihnya. Ia khawatir kalau dia terlambat menolong kekasihnya. Mengapa aku begini lemah? Dia mencela diri sendiri. Terlambat atau tidak, bagaimana nanti keadaannya sajalah. Yang terpenting, aku harus mencarinya sampai dapat. Pikiran ini agak meredakan gelombang kecemasan yang melanda hatinya dan mulailah dia melakukan perjalanan ke utara kembali, tidak berani melakukan cepat karena dia harus melakukan penyelidikan, bertanya-tanya di sepanjang jalan. Karena dia menganggap bahwa orang yang terluka dan tewas ketika bertemu dengannya itu merupakan jejak terakhir dari Milana, dia lalu mengambil jalan yang ditempuh orang itu, dari tempat dia bertemu orang itu lalu terus ke utara. Di sepanjang perjalanan Bun Beng bertanya-tanya dan untuk mencegah timbulnya kecurigaan, maka dia bersikap bersahaja. Pakaiannya memang selalu sederhana, dan kini dia selalu memakai sebuah caping bundar yang pinggirannya lebar, sedangkan pedang Hok Mokiam tidak pernah tampak dari luar karena dia sembunyikan di balik jubahnya. Dalam penyelidikannya, secara sambil lalu dia bertanya tentang seorang nona muda yang cantik dengan gelung tinggi ke atas kepala, seorang pemuda tampan yang mukanya pucat dan pakaiannya mewah, dan seorang kakek yang kurus seperti mayat. Dia tidak mau menyebut nama-nama. Biarpun agak sulit baginya untuk memperoleh keterangan yang jelas, kecuali beberapa orang yang menuturkan kepadanya pernah melihat 3 orang itu, ada pula yang melihat serombongan orang-orang gagah naik kuda menuju ke utara, bagi Bun Beng sudah cukup untuk mengikuti jejak para penculik yang membawa pergi kekasihnya. Tepat seperti dugaannya, Milana dibawa ke utara. Akhirnya pada suatu pagi, dia tiba di tempat bekas pertempuran dan melihat banyak mayat manusia berserakan dan sebagian sudah menjadi kerangka. Hatinya penuh dengan bermacam perasaan. Ada rasa girang karena dia kini yakin bahwa disinilah terjadinya perang dan di sini pula agaknya orang yang bercerita tentang Milana itu terluka. Tentu dia seorang di antara pengawal utusan kaisar yang mengejar para penculik. Ada rasa ngeri menyaksikan betapa di tempat ini telah terjadi penyembelihan manusia yang agaknya dilakukan oleh Wan Keng In dan kakek seperti mayat. Atau mungkin juga ada anak buah Pulau Neraka, karena melihat luka-luka yang diderita oleh orang yang dijumpainya itu, hanyalah luka-luka akibat senjata tajam, sedangkan kalau Wan Keng In sendiri yang turun tangan, apalagi menggunakan Lamokiam yang dirampas pemuda Pulau Neraka itu, tentu tidak memungkinkan orang itu hidup lebih lama lagi. Ada pula rasa yang makin menghebat, yaitu rasa khawatir. Setelah yakin bahwa Wan Keng In yang menculik Milana, dia merasa khawatir sekali. Kalau penculiknya orang lain,
agaknya Milana akan mampu menjaga diri karena dia tahu bahwa kekasihnya itu adalah seorang dara yang memiliki kepandaian tinggi dan sukar ditandingi orang. Akan tetapi terhadap Wan Kang-in, agaknya kekasihnya itu takkan berdaya mempertahankan keselamatannya. Dengan hati tidak karuan, Bun Beng cepat melanjutkan perjalanannya ke utara. Setelah matahari condong ke barat, tibalah dia di kaki gunung dan dari tempat dia turun sudah tampak sebuah telaga kecil yang airnya jernih kebiruan. Timbul keinginannya untuk menyegarkan tubuhnya yang lelah, mandi di telaga itu. Maka kesanalah dia menuju. Ketika tiba dekat telaga mendadak dia berhenti. Di tepi telaga itu terdapat serombongan orang terdiri dari 12 orang dan di antaranya ada yang membawa bendera, berhadapan dengan seorang laki-laki muda dan agaknya mereka itu sedang bercekcok. Bun Beng merasa tertarik hatinya, akan tetapi karena dia tidak tahu urusannya dan tidak mau dianggap lancang mencampuri urusan orang lain, dia menyelinap dekat dan diam-diam dia menonton sambil mendengarkan percekcokan mereka. Tanpa sengaja dia mendekati tumpukan batu gunung yang menyembunyikan sebagian air telaga dan mendengar suara air. Ketika dia menoleh, Bun Beng terbelalak dan seketika mukanya menjadi merah sekali. Betapa jantungnya tidak akan berdebar tegang dan mukanya tidak akan menjadi merah sekali kalau dia melihat seorang wanita muda dan cantik sedang merendam tubuh yang mulus dan polos di dalam air telaga. Cepat dia membuang muka dan agak menjauhi tempat itu, bersembunyi di belakang batu gunung dekat telaga, lalu mengintai ke arah laki-laki muda berpakaian sederhana yang berhadapan dengan para piausu, pengawal barang, itu. Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.